Shalom, saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita dalam Renungan Pagi, dan kita lanjutkan dengan satu tema, yaitu Via Dolorosa. Sebelum kita melanjutkan tentang tema yang lalu, yaitu bebas dari hutang dan menjadi berkat. Saudaraku kasih Tuhan, kenapa kita harus membahas tentang Via Dolorosa? Karena kita tahu bahwa ketika kita mengetahui yang disebut dengan ram rahasia Getsemani, atau ketika Yesus keluar dari Getsemani, dia tidak mengadakan mujizat, tetapi dia sedang mengadakan sebuah perjalanan yang disebut dengan Via Dolorosa. Kenapa kita mesti belajar ini? Karena kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita telah memperingati yang disebut dengan kebangkitan Tuhan. Apa arti kebangkitan? Kenapa terjadi kebangkitan? Kebangkitan terjadi karena ada kematian. Kenapa ada kematian? Karena ada penyangkalan diri, ada pengosongan diri. Dan saudaraku ya Tuhan, pengosongan diri ini terjadi karena penyerahan total. Jadi saudaraku, kita mesti sadari bahwa kita mesti tahu bahwa perjalanan hidup kita pun akan melalui yang disebut dengan Via Dolorosa. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku ya Tuhan? Karena firman Tuhan dikatakan seperti ini. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Setiap orang, artinya bahwa baik saudara dan saya, untuk mengikut Tuhan, itu ada bagian yang disebut dengan perjalanan Via Dolorosa. Kenapa demikian saya sebut Via Dolorosa? Karena dikatakan adalah menyangkal dirinya dan memikul salib. Saudara tidak akan pernah mampu berjalan dalam Via Dolorosa atau penyangkalan diri dan memikul salib sampai saudara itu mampu mengalami peristiwa yang disebut dengan Getsemani. Jadi saudaraku ya Tuhan, untuk beberapa hari, mungkin 3 hari ke depan, kita mau melihat ada sebuah perjalanan yang disebut dengan Via Dolorosa. Disitulah Yesus menyangkal diri. Kenapa saya katakan Yesus itu menyangkal diri? Karena disitulah Yesus berkata, kehendak Bapa yang jadi. Dan kalau kita tahu Yesus mati di kayu salib, itu bukan karena Yesus itu bisa dibunuh oleh orang-orang serdadu Romawi atau orang Romawi, tetapi karena Yesus menyangkal dirinya. Ketika Yesus ditangkap, dikatakan dalam Matius 26 ayat yang ke-53, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Jadi Yesus ini bisa bebas, tetapi dia mengosongkan dirinya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, "Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Inilah yang disebut bahwa penyangkalan diri, di mana dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia sehingga dia bisa mati. Sebetulnya dia tidak bisa mati. Jadi saudaraku kasih Tuhan, perjalanan Via Dolorosa itu akan kita lalui karena kita ini sedang mengiring Tuhan dan kita harus menyangkal diri. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar untuk menyangkal diri. Perjalanan kami sedang mengiring Yesus supaya kami mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin.